Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margo Yudan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, agar apa yang kami kerjakan sesuai dengan rencana-Mu. Dan apabila sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, bukalah hati kami masing-masing, supaya kami bisa menerima, mengerti firman tersebut, sehingga bisa kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Nats yang saya bacakan yaitu Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Renungan pagi ini saya beri judul Hadapi Penderitaan dengan Hikmat. Siapapun ketika mendengar istilah pencobaan pasti mengidentikan dengan penderitaan. Biasanya pikiran kita langsung terarah pada suatu hal yang tidak menyenangkan. Kesulitan hidup, kepedihan, sakit berkepanjangan, dan sebagainya. Dan kalau bisa, kita ingin menghindarinya. Tapi pada kenyataannya, pencobaan atau penderitaan tidak dapat dihindari. Jika demikian, pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi pencobaan tersebut? Pada ayat 2, Yakobus menyebutkan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pernyataan ini tidak bermaksud bahwa penderitaan hidup adalah suatu anugerah yang membahagiakan atau menyenangkan. Sebab kenyataannya tidak mungkin orang bisa bahagia saat menghadapi penderitaan hidup. Itu pula yang menjadi alasan mengapa Yakobus tidak menulis adalah suatu kebahagiaan, melainkan dia menggunakan istilah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, Yakobus menginginkan umat Tuhan itu melihat secara berbeda suatu pencobaan, yaitu tidak hanya dipandang sebagai penderitaan, namun dihadapi seakan sesuatu yang membahagiakan. Karena hasil akhir
pencobaan itu adalah kesempurnaan dan keutuhan hidup yang disebut sebagai buah yang matang. Tertulis di ayat 4. Dengan kata lain, hasil akhir dari pencobaanlah yang membuat kesusahan itu menjadi suatu kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang perlu kita ingat ketika menghadapi pencobaan hidup adalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Hal ini berarti setiap pencobaan dan penderitaan bukanlah tujuan akhir, bukan pula kehancuran total, sebab tujuan akhir dari pencobaan itu adalah kesempurnaan dan keutuhan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali situasi sulit hadir dalam kehidupan kita, membuat kita memutar otak untuk bisa menuntaskan masalah tersebut dan keluar sebagai pemenang. Ada beberapa cara yang bisa diambil dengan cara yang benar. Kadang cara yang salah pun dilakukan. Setelah berusaha kesana kemari mencari jalan keluar agar bisa terbebas, dan ternyata kita pantok tidak mampu mengatasi masalah tersebut dan berpikir bahwa segalanya sudah selesai. Semua jalan sudah tertutup dan kita tidak bisa terlepas dari situasi tersebut. Kita tanpa sadar melupakan keberadaan Tuhan Yesus yang kuasanya luar biasa dan tidak terbatas di atas segalanya. Dan Tuhan Yesus punya banyak cara dan atau jalan yang begitu ajaib yang tidak bisa terpikirkan oleh nalar manusia dalam mengangkat kita dari permasalahan tersebut. Contoh keajaiban Tuhan di dalam Alkitab salah satunya yaitu Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki dewasa. Di sini anak-anak dan perempuan tidak dihitung. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan sisanya masih 12 bakul. Kalau dipikir dengan cara manusia, itu jelas sangat mustahil, tidak mungkin terjadi. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat kita mengalami penderitaan, diminta untuk tidak menuruti reaksi emosi saja, tapi kita dituntut dalam menghadapi pencobaan itu dengan cara yang berbeda, yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dengan memuliakan dan memuji Tuhan dan mengucap syukur. Memang ini sulit untuk dilakukan dengan kemampuan diri sendiri. Maka dari itu, kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk menghadapi pencobaan hidup. Allah adalah sumber hikmat dan Ia berjanji akan memberikan hikmat asalkan kita mau meminta dengan beriman, tidak dengan bimbang, tapi dengan sungguh-sungguh.
tertulis di ayat 6 dan 7. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mintalah hikmat kepadanya, yaitu hikmat kemampuan untuk memahami, hikmat untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Mintalah akal budi, akal sehat, kebijaksanaan, dan berserah kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Pasti Tuhan akan memampukan kita di dalam menghadapi masalah hidup ini. Selamat pagi, selamat menyambut hari baru dengan penuh ucap syukur. Selamat beraktivitas, dan kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memelihara, melindungi, serta memberkati kita semua. Amin.